Ya guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Ruang Tamu. Ramadan kelas antara mencari kedamaian dan ilmu. Perkenalkan, nama gue Anas sebagai host di sini. Dan pada podcast ini gue bakal membahas satu topik yang menurut gue itu adem, tenang, dan menarik buat gue, yaitu Ramadan membawa kedamaian. Based on our research, this is the core message this month. And now it's time to reflect and connect. Gue juga udah mengundang satu orang yang menurut gue bisa banget gue ajak ngobrol membahas topik ini. Berhubung bintang tamu kita udah dateng, langsung saja kita sambut ya. So welcome, Bram. Oke, salam kenal. Sebelumnya saya berlanjut sebagai bintang tamu dari Anas. Oke, Bram. Jadi pada podcast ini gue bakal nanya lu beberapa pertanyaan ya terkait Ramadan membawa kedamaian ini. Oke, yang pertama, menurut lu kedamaian itu awal mulanya apa sejarahnya itu dari mana sih? Jadi simpelnya itu damaian itu diibaratkan seperti rekan diri sendiri. Ini juga sesuai dengan hadis Imam Bukhari nomor 1904 yang dimana dikatakan bahwa puasa itu sunnah atau yang bisa disebut dengan perisai. Nah, jadi kalau misal ada orang yang coba memancing emosi kita tinggal bilang aku sedang berpuasa. Dan itu bisa membuat kita tidak tertarik dengan konflik sosial atau dan lain-lain. Oke, jadi puasa itu bisa diibaratkan dengan perisai gitu ya. Iya. Dan juga gue dengar-dengar kalau kita menjalani puasanya dengan tenang, sisi kita juga dapat untungnya. Emang iya ya? Pastinya. Soalnya menurut gue tuh dari beberapa website dan beberapa survei lainnya itu nunjukin kalau selama bulan puasa ini itu hormon stres kita atau yang bisa disebut dengan hormon kortisol itu menurun. Nah, ini juga sangat bermanfaat selama bulan puasa yang bisa membuat agar tubuh kita itu menjadi lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bugar. Oke. Terus damai itu bukan cuma soal nahan diri ya, tapi juga ada keterkaitannya dengan kepeduliannya. That's right. Betul banget. Menurut website dari Basnas atau dan lainnya itu nunjukin bahwa tren sedekah selama bulan Ramadan ini itu meningkat drastis dan itu juga sangat bermanfaat bagi orang sekitar agar tidak terjadinya kesenjangan sosial. Dan ini juga sesuai dengan hadis Tirmizi nomor 664 yang dimana jika kita sedekah itu bisa menghapus atau memadam dosa kita. Ibarat seperti api yang dipadamkan dengan air. Dan ini juga sangat bermanfaat agar orang-orang yang membutuhkan jadi terbantu dari bantuan sedekah kita. Oke. Ini the last question ya. Oke. Kan di sekolah kita ini beragam ya. Ada beberapa agama yang terarif di sekolah ini. Bagaimana kalau kedamaian ini kita bawa ke sekolah ini? Apakah akan memicu konflik atau gimana menurut lu? I can say is message of tolerance. I can see look at our project now. Our non-Muslim friend is helping us with the equipment. This is the real life of example Bhinneka Tunggal Ika. Ini semua pas banget dengan profil pelajar Pancasila yang berelemenkan atau berbunyi berbinekaan global, di mana kedamaian itu tercipta karena diri kita sendiri dan orang lain ingin menghargai atau menghormati antar umat beragama satu sama lain atau yang bisa disebut dengan toleransi antar umat beragama. Oh, oke. Jadi singkatnya itu kedamaian itu ada paket lengkapnya ya, yaitu kontrol diri, kesehatan fisik, aksi berbagi, dan toleransi. Ya, gue harap sih kita semua bisa menjaga poin-poin penting itu sampai akhir bulan Ramadan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi gue ini semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton ataupun mendengarkan obrolan kami, dan gue harap kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi cukup segitu aja guys podcast pada hari ini.
Semoga apa yang telah kami bicarakan dapat menambah informasi bagi kalian-kalian yang nonton video ini. Gua Anas dan Bram sebagai narasumber izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.